Tapi ini menurut Om Burhan lah dulu ini Om Burhan. Tadi Om kan Roma ini banyak Kak. Jangan salah netizen Kak, Om Roma. Roma. Om Gimana Burhan itu pendapat Anda? itunya akunnya Be. Ini Burhan Roma. face-nya udah Burhan burhanable Roma. banget kan? Iya nggak? Iya. Enggak, kok masih ada orang gini. Ini kan kita harus ini kan, harus juga netizen harus kita hargai dong. Bukan hanya kita yang di atas ini doang yang ini. Jadi kakak kan tadi memperhatikan Ya. hati-hati drama begini begono gitu. Apakah emang ini masih adakah drama dalam sinetron apa kejadian ini, Bro? Menurut Bro lah ini ya. Karena kan kakak juga kan manusia Pendapat. biasa, iya kan? Bisa Nah, ini salah aku pengertian dari gitu. Silakan. netizen ya, netizen Ya, ya. ya. Karena kan diundang nih, numpang pansus nih sebelumnya Kareda. Iya, iya, Jadi iya. kalau drama ada kemungkinan, tapi yang jelas yang berdrama adalah si tersangka ini. Drama belum pulang. Oh. Kalau kulihat dari Kak Ito Rossi tadi, ya Mm-mm. dia betul-betul kalau kulihat ya, Korban ya? dia tulus. Karena dia nggak tahu mau ngapain. Dia tinggal di tengah hutan, ditinggalin sama anaknya, ya kan? Siapa yang jaga dia di sana? Katanya tadi kalau nggak salah keluarganya di Bandung, jauh kan? Di Maumere sana. Terus dia tadi berusaha untuk memang nyari suaminya gitu. Dan itu aku Ya. salut sekali dengan wanita Batak seperti itu ya. Emang itulah rata-rata Betul. umumnya wanita Batak tuh seperti itu. Bukan saya mengunggulkan, Ya. tapi saya melihat kacamata saya sendiri seperti itu rata-rata. Ada prinsipnya dia nungguin dan dia tadi bilang juga dia 4 bulan. pekerjaan laki-laki pun dia mau ngelakuin. Emang kita lihat ada postingannya memang di situ. Entah itu benar atau enggak, tapi dia dari awal ternyata udah ngikutin, udah nolongin RK sebelum RK masuk ke dunia apologet, sebelum RK terkenal gitu kan. Dia udah bantu jual sayur, dia bantu jual pupuk gitu loh. Dan itu memang ada di foto-foto di LinkedIn-nya RK juga aku lihat gitu loh. Ada. Nah, terus apa? Kalau saya melihat ya, ini seperti kejadian ini persis banget sama ceritanya Muhammad. Balik lagi dia. Ini ada tiga poin ya. Udah dengar lah aku sampai jantungku dedak-deduk, baliknya ke Muhammad Charles, coba lah. Gini teman-teman. Ya, karena saya belajar sejarah, saya mahasiswa sejarah. Muhammad waktu masih susah dengan istri pertamanya, apa yang dia lakukan? Dia kerja sama istri. Betul. Mana ada berondong kerja? Siti Khadijah Apa ini? kerja. Bro, Gitu. oh si Iya Khadijah. Pak Guru, betul Pak Guru. Jualan dia, jualan. Betul. Ya, saya nggak tahu statusnya Rosi ini bagaimana. Apakah dia udah pernah menikah sebelumnya? Tapi kalau Khadijah itu dia udah pernah menikah sebelumnya dan dia udah punya anak gitu kan. Nah, Muhammad waktu dia menikah sama Khadijah, dia jadi laki-laki baik-baik. Dia nggak pernah membun-bun orang, membacok orang. Agak feedback Pak Pemburu. Terus RK ada naik di Edis TV. Nah, itu mau dilihat dulu nggak? Tuh. Gimana teman-teman? Boleh tuh. Lambat. Coba dilihat dulu aja. Coba lihat deh. Berulah nih kan. Mulai bergaya-gaya kan. Kalau Muhammad kan begitu dia jadi nabi, dia udah mulai bergaya-gaya juga. Tapi yang dia lakukan apa? Kurang lebih sama nih. Waktu RK sama selingkuhannya, entah itu Putri, entah itu Friska, entah itu Santa Priscilia, entah itu siapa ya kan. Tapi waktu Muhammad, dia nginep di rumah cewek juga. Siapa namanya? Ummu Hani alias Fakita binti Abu Tholib. Adiknya Ali bin Abu Tholib. Itu adalah selingkuhan dia. Dan pada saat dia kegerebek waktu malam itu, apa yang dilakukan Muhammad? Dia bilang dia dapat wahyu. Waktu itu, aku memang nginep di sini, tapi badanku diterbangkan sama Allah ke Masjidil Aqsa, katanya begitu. Nah, mestinya RK juga bilang seperti itu waktu ketangkep basah sama istrinya. Aku dapat wahyu. Tapi sayangnya dia salah langkah. Dia bilang dia nyari saksi.
Padahal lagi ungkek-ungkek ya. Iya, padahal di Umekos lagi enak-enak gitu kan. Ungkek-ungkek. Nah, bedanya ini beda nasib nih, gitu. Lagi makan Sehingga nasi. apa? Di kejadian malam Isra Mi'raj itu kan 27 Rajab kan, 27 Rajab. 27 Rajab. Terus selang sebulan dari itu Khadijah meninggal. Kenapa Khadijah meninggal ya? Karena sakit hati. Sakit hati. Mungkin apanya ya? Tondinya mungkin sakit gitu kan. Jadi ya berimbas Sakit sama yang lah. lain. Psikosomatis ya Di meninggal. atas pusar Maria KTH dibilang naik ke surga coba. Iya. Nah, itu kan karena Muhammad bisa mengakali itu Sambil dengan belanja ya Hamuna. label wahyu, tapi kalau RK kan nggak bisa. Karena dia cuma apologet biasa kan gitu kan. Kenapa udah biasa Ya gitu. kita berdoa supaya si Ito Rossi ini baik-baik aja. Karena kalau dari sejarahnya Muhammad dulu waktu kehilangan wahyu dia ngapain? Mau bundir kan? Botol kosong itu. Mau bundir. Tapi Herka tadi waktu dia di roomnya Padre siapa tadi? Romo siapa tadi? Romo pamit. Romo pamit apa Padre Pio tadi? Dia mau bundir juga ternyata si RK. Gak apa-apa. Bener kan? Jadi kurang lebih kisahnya sama. Nah, ada kedua narasi istrinya sama RK tadi tentang tembok yang runtuh. Ya, ini belum terlambat, masih bisa diperbaiki sebetulnya. Masih bisa diperbaiki. Saran buat RK ya, karena saya juga berumah tangga ya. Jangan nanya sama romonya karena romonya banyak yang belum nikah. Jadi maksud saya ya tanyalah sama orang yang punya pengalaman gitu. Kalau romo-romo di tempatnya RK kan belum nikah kan, jadi mungkin nggak bisa ngasih saran tentang rumah tangga. Jadi saran buat RK dari saya, ya itu belum terlambat RK. Anda jangan bilang itu tembok sudah runtuh, ya masih bisa diperbaiki. Kalau memang omongan lu bisa dipegang, lu sayang sama istri lu, ya lu kembali, lu perbaiki semuanya. Janganlah alasan tribun lah, inilah kebanyakan gaya. Mending pulang, udah pulang, ya. Kalau nggak ada duit, jual itu mobil, ya kan? Lagian mobil itu juga dari donatur lu juga, bukan hasil keringat lu kan? Ya nggak? Dikasih donatur, nggak usah peduli. Pulang, perbaikin, ya. Entah itu lu betul punya anak atau enggak, atau kita nggak tahu itu anak yang lu bela keluarga lu, nggak usah peduli apa yang ada di TikTok, selesai. Ya timbang kayak gini malu-maluin. Dan lu bawa nama gereja Katolik nggak ada hubungannya sama ini. Nggak usah berdrama lu seolah lu jadi pahlawan, ya. Mending balik pulang gitu. Nah tapi tetap ada nilai plus dari si RK ya. Tadi istrinya memuji kalau dia ternyata adalah seorang yang royal. Ya kelihatan memang royal karena selingkuhannya aja dibawa ke kos elit kan. Ya nggak? Bukan kos-kos murah gitu kan. Nah ini menjadi suatu tamparan keras buat siapa? Mozart Alifuru. Karena Mozart Alifuru tidak royal sama Grateful. Malah pinjem 100. Balik Ya kan? lagi Burhan ini pelanggaran ini. Duh, ini terakhir tadi cuma 3 poin. Jadi nilai plus lu masih ada, ya. Gua tidak menjelekkan lu sepenuhnya. Saran saya sebagai teman sesama mantan apologet, lu balik ke rumah, udah minta maaf, perbaiki keadaan, tutup TikTok, sudah selesai. Kita nggak butuh drama-drama kayak lu, dan orang kayak lu juga masih banyak kok di TikTok. Masih ada Ovid, masih ada yang lain-lain, banyak penggantinya, ya. Selesai. Gitu doang. Silakan teman-teman. Ya, kalau mengenai bundir nggak mungkin dia bundir, Bro Om Burhan. Karena kita doakan lo di sini, mereka RK jangan bundir, bom jangan bundir, gatal full. Tapi kalau misalnya ditabrak orang mati, memang nggak kita doakan kayak gitu. Kalau misalnya dibaca orang, ya asalkan jangan bundir aja lah. Itu Nggak mungkin bundir, Pak Pemburu. Selama kue lapet masih enak, Pak Pemburu nggak mungkin bundir. orang dia bilang tadi ya kan, Bro Burhan, Dia mau kan bundir tadi, dia katanya. mau bundir. Tapi kita Dia mau doakan bundir dan nggak di ada uang Komunitas tadi. ini itu hebatnya. Kita doakan mereka jangan bundir. Iya jangan Cuma dong. iya betul.
Tapi kalau misalnya ketabrak orang dia mati, ya itu ya Sama. risiko sendirilah kan karena dia nggak hati-hati. Ya, betul. Jangan Gitu. bundir, karena bundir itu melanggar 10 perintah Allah kan. Jangan membun. Iya, Berarti kalau lu membun diri lu sendiri, artinya lu melanggar juga gitu. Dan iya, kita pun tidak bisa dibenarkan kalau tiba-tiba dia melakukan hal nekat seperti itu terus kita ketawa-ketawa, nggak bisa. betul. Kecuali si Bom sama si Iskariot bisa masuk surga kalau bundir. Ya, itu karena dia bilang Yudas masuk surga. Iya. Nah itulah. Jadi saya, Bang Burhan, Pak Pemburu, saya dapat satu alibi. Tadi kan saya ketemulah dengan para orang donatur-donatur, kami ada 16 orang. Kenapa RK pernah dulu bilang mau mengundurkan diri dari TikTok? Karena perselingkuhan yang pertama didapatin istrinya. Itu teman-teman nggak baca ya. Tapi spender yang sempat bantu dia itu mengerti. Nah, setelah mereka telepon, ada satu spender, ada 2 spender bahkan lebih, RK sampaikan begitu secara terbuka. Perselingkuhan dia didapatin oleh istrinya. Makanya dia buat pengumuman, mau mengundurkan diri supaya istrinya ciut. Karena istrinya tahu pendapatan utama mereka sekarang dari TikTok. Udah, bebas lah itu. Tahu-tahu kejadian satu lagi sama Putri. Istrinya bela lagi. Nah, tapi yang ketiga ini istrinya bilang apa? Dia siap. Seperti dari awal lagi, seperti petani jual pupuk dan sayur. Wah, ini hebat. Jadi yang ketakutan tidak dapat income sebenarnya si RK, bukan istrinya. Ya, teman-teman baca alibi itu, teman-teman. Jadi jangan waktu dia mau mengundurkan diri itu dulu dapat tekanan dari orang-orang Edis, pengikut-pengikut Edis. No, perselingkuhan pertamanya dibaca oleh istrinya, kedapatan juga. Makanya selalu yang salah Edis. Ya, Edis yang salah. Lanjut teman-teman. Cek. Lanjut. Lanjut. Buru, Ya, silakan Pak Pemburu. itu Rossi jangan sampai lah, karena kondisi lagi gini ya, lagi down banget, jangan ya, hindarilah dengar lagu-lagu yang sedih-sedih ya, karena itu akan memperburuk keadaan. Contohnya Ya kalau nggak kuat yang mendingan pulang ke Bandung lah. Kalau memang nggak kuat. Soalnya sendiri dalam masalah berat, ada anak, itu cukup bahaya untuk seorang wanita. Cuma secara psikologi ya, kalau ada peristiwa seperti ini, perempuan yang pertama kali yang sedihnya benar-benar tingkat langit. Tapi setelah dia sembuh dari kesedihan, nah barulah si laki-laki yang sedih berikutnya. Itu, tapi sudah telat karena wanitanya sudah mantap untuk menghadapi masa lalunya. Begitu kalau secara psikologi. Si RK sekarang mungkin nggak merasa sedih, ya merasa enak, ada lampet di sana gitu ya. Nah, ada burung yang dipegang-pegang, kan gitu ya. Nah, tapi nanti suatu saat setelah lewat masa lalu, masa-masa yang enak bagi si RK, lalu dia sedih. Tapi wanitanya sudah tegar, sudah kuat. Begitu. Bro Amin, narasi Bro Amin, jangan megang tisu terus. Sema mau bicara, Sema. Monitor. Oh, Ya. Benar yang dibilang. Oke, Sema lanjut. Oh iya, ada bos saya mah sekalian. ditelepon Bang RK barusan, ngopi. Amit-amit. Shalom semuanya. Saya lagi di Shalom Sema, shalom. Ya, shalom. Mulai. Ribut. Enggak lah, ini serius. Lanjut Ya. Sema. Serius soalnya masalah
perempuan ya. Perempuan itu ngelihat perempuan nangis kayak gitu sedih banget ya. Saya memang nggak punya histori diselingkuhin atau menyelingkuhi. Cuman melihat perempuan nangis seperti itu sampai terisak-isak sedih juga ya. Jadi perempuan yang masih mau bertahan, ada beberapa case dari teman saya juga pernah saya dengar. Mereka mau bertahan itu ada beberapa hal yang membuat mereka masih mau bertahan. Ada faktor anak, iya, faktor ekonomi bisa jadi, faktor trauma tidak mau gagal lagi bisa jadi gitu. Nah, kita nggak tahu di Kak Ros ini ada di faktor yang mana. Lalu dia juga bilang tapi dia siap dengan resiko untuk hubungan mereka juga berakhir gitu. Kalau untuk di sini sih kayaknya lebih concern ke perempuannya ya, karena kalau ke si RK-nya sendiri dia nggak usah takut lah, dia nggak akan depresi, dia nggak akan bunuh diri juga, itu tidak. Malah lebih ke si perempuan karena ada anak yang dia urus, depresi akibat diselingkuhi itu bisa berakibat yang sangat fatal ya buat dia gitu. Itu menghilangkan rasa percaya diri dia. Seperti tadi di live-nya dia minta maaf, dia menyalahkan dirinya sendiri. Apakah saya ada salah, ada kurang, dan itu kalau terus menerus dia pikirkan begitu, menyalahkan diri sendiri, dia sampai ke tahap depresi. Dan itu kan nggak baik untuk perkembangan anaknya. Soalnya dia kan bilang ada anak yang dia urus masih gitu. Kalau si RK-nya sih udah nggak ada obeng lah gitu, nggak ada obatnya lagi deh tuh. Nggak usah diiniin aja udah, dan beserta pendukung-pendukungnya itu memang manusia-manusia nggak punya hati. Masa nggak punya empati sih sedikit pun gitu. Ngelihat perempuan udah jelas-jelas diselingkuhin. Gitu ya. Kita dihianati teman aja sakit, apalagi dihianati pasangan.